Kembali lagi dalam Jelajah Chapter Tanimbar. Selamat pagi, Bomaki. Baru hari kedua kami tinggal di sini, sudah dikejutkan dengan hasil tangkapan Pak Kacek dan Pak Riki semalam. Sejak saat itulah kami menyematkan Pak Kacek sebagai dewa laut. Setelah 2 minggu kami terkendala oleh protokol COVID-19 dan melalui ritual penyambutan dari tetua adat, kami bersiap menuju lokasi yang akan kami survei, yaitu Sungai Lorbungan. Hasil diskusi dan perizinan yang diberikan oleh perangkat desa, akhirnya kami sepakat untuk dibantu oleh masyarakat lokal yang mendampingi kami masuk ke hutan untuk menyusuri Sungai Lorbungan. Salam. Jam berapa sampai? Belum tahu lah. Nih, ambil bapak punya nomor. Baik kalau datang, telepon. 0852 599. Ya, oke. Ayo berangkat. Siap. Hari pertama. Yuk, hari pertama. Ayo. Belakang udah penuh. Sampailah kita di lokasi survei. Sedikit koordinasi kami lakukan. Semoga perjalanan hari ini baik-baik saja, tanpa ada kekurangan suatu hal pun. Kami menyusuri Sungai Lorbungan, sungai terbesar di Pulau Tanimbar, dengan debit lebih dari 50 liter per detik. Airnya masih sangat jernih, dan secara visual sangat layak untuk menjadi sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi geologi permukaan di Tanimbar ini didominasi oleh formasi Batilembuti atau batuan gamping terumbu. Walaupun menghasilkan air yang sangat jernih, sayangnya formasi ini tidak kedap terhadap air, yang apabila dibendung, maka air tidak akan tertampung dan malah lari kemana-mana.
Potensi air di kabupaten ini sebenarnya cukup besar, namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya karena kondisi tingkat kerumitan alam itu sendiri. Kemarin berarti untuk adilnya? Udah. Kami harus berjalan dengan ekstra hati-hati karena formasi gamping terumbu ini licin dan sangat tajam. Selain itu juga banyak fenomena sinkhole atau lubang-lubang di dasar perairan yang tidak terlihat ketika air sedang tinggi. Indah. Kami berjalan belasan kilometer, naik turun bukit, dan menyusuri sungai. Sesekali juga kami melihat ular. Berbulan-bulan lockdown, ditambah lagi karantina mandiri selama 14 hari, membuat tubuh kami kaget untuk berjalan sejauh ini. Nafas yang terbatas dipaksa untuk harus terus bergerak. Tentunya kami bukan hanya sekedar berjalan, namun sepanjang perjalanan memperhatikan situasi, sembari mempertimbangkan hal-hal teknis, baik dari sisi kelayakan untuk dibangunnya bendungan, maupun bagaimana cakupan wilayah yang akan kami ukur konturnya. Sepatu dan celana yang basah membuat pergerakan kami semakin berat. Belum lagi setelah sungai selesai kita susur, kami harus berjalan naik ke atas pada tumpuan kiri sungai yang terjal. Oke guys, mantap guys, Suram. Nanti kelihatannya di tracking GPS ya. mantap. Kita jalur jalan. Kenapa guys? Kakinya kenapa guys? Perjalanan menelusuri sungai untuk cari aks bendung. Oh gitu. Oke. Sekarang udah ketemu aks bendungnya 500 meter di hilir. Kita lanjut ke atas untuk cari titik kontrol, cari titik ikat. Siap. Oke. Kita lanjut. Semangat, semangat. Di awal pencarian ini, kami mulai dengan membuka vegetasi liar yang cukup tinggi untuk memasang base. Sebagai stasiun penangkap dan pemancar sinyal untuk pengukuran situasi.
Setelah sesi berlelah-lelah kemarin, tentunya harus diimbangi dong dengan sesi bersenang-senang. Di hari Minggu ini, tenaga lokal yang membantu kami kemarin-kemarin harus melakukan ibadah. Sehingga terkhusus di hari Minggu, kami sepakat untuk libur, menghormati jadwal mereka. Di Desa Bomaki memang 100% masyarakatnya adalah pemeluk agama Nasrani. Jika kemarin kami menyusuri Sungai Lorbungan menuju hulu, kali ini kami bersama Bapak Kace dan Bapak Riki yang tidak ibadah pergi memancing ke muara Sungai Lorbungan. Muara Sungai Lorbungan masih banyak dipenuhi oleh buaya. Bahkan masyarakat di sini tidak berani untuk sekadar menjulurkan kaki dari atas perahu ke muara sungai tersebut. Bapak Kace yang posturnya tinggi besar ini punya sejarah unik dengan buaya. Beliau pernah bergulat dan menangkap buaya yang menjadi target pemerintah setempat karena buaya tersebut sudah memakan salah satu warga di sana. Bapak Kace saat itu mendapatkan reward karena berhasil menangkap buaya tersebut. Sedap. Wah, Superman. Terus dorong terus sampai tengah, terus. Naik. Dayung terus.